Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, selalu berada dalam lindungan Allah, diberi rahmat serta hidayah oleh Allah, diberi kemampuan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita hari ini. Amin Allahumma amin. Baik anak-anak semua, sebelum Ibu mulai materi pembelajaran PAI hari ini, sebaiknya kita awali dengan pembacaan doa. Anak-anak membaca doa masing-masing di rumah ya. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Baik anak-anak, Bu Muzai di kelas 4 akan mengajar 5 pelajaran. Jadi yang pertama yaitu PAI dan BP, yang kedua BTQ, yang ketiga Kurdis, Fikih, dan Akidah Akhlak. Dan hari ini Ibu akan memberikan materi PAI dan BP, di mana materi pertama yaitu belajar surah Al-Falaq. Anak-anak sudah kenal surah Al-Falaq belum? Kenal? Masa nggak kenal? Ya, kalau kenal surah Al-Falaq berarti tahu dengan identitas Al-Falaq. Siapa yang tahu sama identitas Al-Falaq? Hayo diingat-ingat lagi. Nah, baik. Pada materi pertama ini Ibu akan menjelaskan tentang kandungan surah Al-Falaq. Jadi ada 3 kompetensi yang akan kalian dapatkan setelah belajar materi surah Al-Falaq ini. Yang pertama yaitu memahami kandungan surah Al-Falaq. Yang kedua, mampu membaca dan menulis surah Al-Falaq. Yang ketiga, menghafal surah Al-Falaq beserta artinya. Dan di video pembelajaran yang pertama ini kita akan mencapai kompetensi yang pertama, yaitu memahami kandungan surah Al-Falaq. Baik anak-anak, langkah pertama untuk dapat memahami kandungan surah Al-Falaq, kita harus mengetahui identitas surah Al-Falaq. Apa saja identitas surah Al-Falaq? Perhatikan slide berikut ini. Identitas surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq artinya waktu subuh. Ada 5 ayat, urutan ke-113 di dalam Al-Quran, dan termasuk golongan Makkiyah. Keutamaan surah Al-Falaq. Yang pertama, surah Al-Falaq termasuk Al-Mu'awwidhatain, yaitu 2 surah yang mengandung makna memohon perlindungan, di antaranya surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Keutamaan yang kedua, dianjurkan dibaca setiap selesai sholat fardu dan sebelum tidur, sebagaimana yang selalu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, akan Ibu jelaskan mengenai keutamaan surah Al-Falaq tadi. Yang pertama yaitu Al-Mu'awwidhatain. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas termasuk Al-Mu'awwidhatain, yang artinya 2 surah yang mengandung makna perlindungan. Jadi ketika kita ingin mohon perlindungan kepada Allah, perlindungan dari apa saja, kita baca 2 surah itu. Baik ya, ingat Al-Mu'awwidhatain. Keutamaan yang kedua yaitu bahwa surah Al-Falaq itu dianjurkan untuk dibaca setiap selesai sholat fardu. Ingat anak-anak, sholat fardu itu ada 5 sholat wajib yang biasa kita lakukan sehari-hari, yaitu ada sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, di kelima waktu ini, selesai sholat 5 waktu ini, kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Falaq. Itu keistimewaannya. Selain setelah sholat 5 waktu, kita juga dianjurkan membaca surah Al-Falaq ketika hendak tidur. Jadi ketika anak-anak sudah mau tidur, kita ke kamar mandi, kita cuci tangan, cuci kaki, kita berwudu. Setelah kita naik ke tempat tidur, kita baca doa, kita zikir-zikir. Jangan lupa diselipkan surah Al-Falaq. Kalau bisa nih ya, jangan cuma surah Al-Falaq, diikutkan juga surah An-Nas, surah Al-Ikhlas, diikuti juga dengan Al-Kafirun,
dan kemudian ayat kursi. Ya, sebelum tidur kita baca itu. Kita baca-baca zikir yang banyak ingat sama Allah sampai kita terlelap. Insya Allah kita dilindungi oleh Allah. Nah, itu keutamaannya. Kemudian untuk lebih mengenal lebih dalam lagi surah Al-Falaq, selain identitas, kemudian keutamaan surah Al-Falaq, ada lagi langkah ketiga yang perlu kita ketahui, yaitu memahami kandungan surah Al-Falaq. Ada apa saja sih di dalam surah Al-Falaq itu? Mari kita saksikan slide berikut ini. Adapun kandungan surah Al-Falaq yaitu menjelaskan perintah agar kita selalu memohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan makhluknya. Antara lain, kejahatan malam apabila telah gelap gulita, kejahatan wanita penyihir, dan kejahatan orang yang dengki. Anak-anak, di dalam surah Al-Falaq seperti yang Ibu jelaskan tadi, itu mengandung makna memohon perlindungan kepada Allah. Memohon perlindungan dari apa? Dari kejahatan makhluk. Nah, dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Jadi Allah menciptakan makhluk jahat juga, Bu. Nah, iya, coba kita ingat-ingat. Anak-anak, seluruh yang ada di alam semesta ini selain Allah itu namanya makhluk. Termasuk manusia, setan, malaikat, angin, udara, panas, air, sungai, semuanya, bintang, planet, hewan, batu, apalagi ya, semua sudah, pokoknya itu adalah disebut makhluk. Kecuali Allah, itu namanya makhluk. Kalau Allah namanya apa? Ada yang tahu? Khalik. Ya, Allah itu namanya Khalik, sang pencipta atau yang menciptakan. Sedangkan selain Allah, kita semua, saya, kamu, orang tua, dan seluruh benda yang ada di sekitar kita, itu adalah makhluk. Nah, baik, kita kembali pada surah Al-Falaq. Dalam surah Al-Falaq itu mengandung bahwa kita mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluk Allah. Nah, kejahatan makhluk siapa saja sih yang dimaksud di dalam surah Al-Falaq ini? Ada 3 dijelaskan di sini. Yang pertama yaitu kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Anak-anak, masih ingatkah kalian kalau maghrib tiba? Nah, biasanya disebut malam pada suatu hari tertentu, disebut masuk pada waktu malam itu biasanya awal maghrib. Ya, pada saat permulaan maghrib itu sudah masuk waktu malam. Nah, kalau maghrib biasanya kita sama orang tua nggak boleh keluyuran, ya kan? Kita harus di rumah, sholat, ngaji, dan ibadah lainnya, atau di musola. Kita nggak boleh keluyuran, jalan-jalan atau main. Kenapa? Karena ketika maghrib tiba itu ada makhluk halus, makhluk jahat lah ya, jin-jin yang tidak baik itu keluar. Kalau kita keluar rumah tanpa ada kepentingan yang benar-benar penting, kita bisa diganggu oleh mereka. Nah, di sini surah Al-Falaq kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dari makhluk halus berarti ya. Yang kedua, kita mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan wanita-wanita penyihir. Wah, apa itu wanita sihir? Nah, manusia, ya, wanita penyihir ini manusia. Jadi ada seseorang yang jahat ingin menjahati kita itu melalui sihir. Jadi melalui mantra-mantra. Kalau ada temen jahat, misalkan kita dicubit atau apa, itu kejahatan fisik langsung ya. Tapi kalau wanita penyihir ini menjahati kita tanpa menyentuh kita. Tiba-tiba pada suatu ketika perut kita jadi kembung, perut kita mulus, sakit perut. Wah, ternyata kita kena sihir. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, dengan membaca surah Al-Falaq ini kita mohon perlindungan kepada Allah supaya dijauhkan dari sihir-sihir tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang-orang yang dengki. Nah, ini yang paling dekat dengan kita. Orang-orang yang dengki ini ya manusia biasa, bisa jadi teman kita, bisa jadi tetangga, atau keluarga, atau siapa saja yang berada di dekat kita. Ini sering berkomunikasi dengan kita. Tahu artinya dengki? Iya, dengki itu artinya tidak suka. Ya, misal nih ya, Santi itu
punya alat tulis yang lengkap, dia juga punya banyak fasilitas yang diberi oleh orang tuanya. Kemudian si Andi ini gak suka sama Santi karena Andi gak punya apa yang Santi punya, sehingga dia itu benci, iri. Dia ingin mendapatkan apa yang dimiliki Santi, ingin memiliki apa yang dimiliki Santi, sehingga dia itu barangnya Santi diumpetin, kadang juga dirusak atau lain sebagainya lah, bikin masalah. Nah, itu salah satu contoh dengki. Ada juga contoh-contoh dengki yang lainnya. Nah, di dalam surah Al-Falaq ini kita mohon perlindungan kepada Allah supaya kita dijauhkan dari orang-orang yang dengki. Jadi kita jauh dari orang yang dengki, kita juga tidak pernah dengki kepada orang lain. Nah, itu tiga bentuk kejahatan yang dijelaskan dalam surah Al-Falaq. Jadi ingat nih ya, kalau kita rajin baca surah Al-Falaq, kita memohon perlindungan kepada Allah dari tiga kejahatan. Yang pertama, kejahatan malam apabila telah gelap gulita, kejahatan wanita-wanita penyihir, serta yang terakhir yaitu dari kejahatan orang-orang yang dengki. Ingat, kapan saja kita membacanya? Dianjurkan setiap selesai sholat fardu yang 5 waktu, setiap hendak tidur. Kalau baca selain waktu itu boleh nggak, Bu? Boleh banget dong. Atau, Bu, aku tadi waktu sholat subuh lupa nggak baca, setelah sholat subuh aku lupa nggak baca surah Al-Falaq, boleh nggak baca setelah sholat duha? Boleh, kapan saja. Di waktu senggang pun kita baca surah Al-Falaq, itu sangat dianjurkan. Tentunya kita tidak inginkan ada yang jahat sama kita, baik itu makhluk halus atau penyihir ataupun teman-teman orang di sekitar kita. Ya, kita harus selalu mohon perlindungan kepada Allah, salah satunya dengan cara membaca surah Al-Falaq yang termasuk dari Al-Mu'awwidhatain. Baik anak-anak, itu saja yang dapat ibu sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Ingat, apa yang disebut dengan ilmu yang manfaat? Ilmu yang manfaat itu yang tidak hanya ada di buku saja, tapi ilmu yang bermanfaat itu ilmu apa yang kita dapatkan itu kita terapkan, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, baik yang bersangkutan dengan diri kita sendiri ataupun dengan orang lain. Yang kedua, yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita sampaikan. Nah, jadi mungkin ada teman kita, tetangga kita yang belum tahu informasi ini, bisa kita sampaikan sehingga menjadi panjang tuh pahalanya. Bu Muzai sampaikan pada anak-anak, anak-anak sampaikan pada temannya, temannya sampaikan lagi pada temannya. Nah, itu yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan itu dapat kita dapatkan semua, ilmu yang manfaat dan yang barokah. Baik, ibu akhiri pembelajaran ini. Anak-anak jangan lupa ya, sholat fardu di rumah jangan pernah ditinggalkan. Sholat duhanya juga, kan di sekolah sudah terbiasa sholat duha, di rumah juga dibiasakan, jangan sampai dilupakan. Ngaji Al-Quran, hafalannya juga ngaji walaupun hanya 1 makro atau 1 ain. Lebih bagus lagi kalau ngajinya sehari sejuz, apalagi lebih dari 1 juz. Mudah-mudahan anak Bu Muzai menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi kebanggaan orang tua serta guru-guru di Nurul Ansor. Sekian dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, kalau ada yang kurang dipahami, kurang dimengerti, silahkan bertanya sama Bu Guru langsung ya, di WA-nya Bu Guru, sudah ada di grup ya. Baik anak-anak, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.